daripada kalian terusin ya, niat kaliannya dari awal udah nggak bagus, ya mending dari awal aja udah cut kayak gitu. Jadi mending jangan ragu-ragu, buang semua keraguan yang ada pada diri kalian kayak gitu. Halo Ulbian, kali ini di episode kali ini kembali lagi di Mata Najwa, enggak dong, di Kepo, kenali program studi. Nah kali ini kalian bakalan ditemani sama gue, Syahrul Budi Setiawan, yang akan mengulik nih soal tentang manajemen rekayasa. Kali ini gue nggak sendirian dong pastinya, karena gue sudah ngundang nih yang ahli banget sama manajemen rekayasa. Boleh dong kenalin. Halo, kenalin, nama aku Rapi Suma Pratama dari program studi manajemen rekayasa. Halo, ini gue manggilnya Rapi aja biar lebih akrab. Boleh aman. Nah, lu tuh anak himpunan apa gimana? Ya bisa termasuk anak himpunan, karena dibilang enggak juga, kita karena program studi baru ya. Iya. Jadi semua yang ada di jurusan manajemen rekayasa itu tentunya masuk ke himpunan. Nah, seperti itu. Kalau lu di himpunan tuh, kalau boleh tahu menjabatnya sebagai apa nih? Kalau jabatan apa ya? Sebagai wakil ketua nih. Wakil ketua. Wadah. Nah, langsung pada intinya aja ya. Boleh. Waktu lu masuk ke manajemen rekayasa kan, pengalaman lu bagaimana tuh? Kayak misalnya ada tanda tangan kayak, atau misalnya tugas lu ribet kayak, atau teman-teman lu kayak gimana gitu? Sebenarnya kalau masuk ke jurusan manajemen rekayasa itu dibilang susah enggak, dibilang mudah enggak juga. Karena apa? Ini masuknya tuh ke rumput teknik, bukan masuk ke rumput manajemen. Jadi kalau orang-orang bilang bahwa manajemen rekayasa itu masuknya ke manajemen, itu salah. Karena masuknya tuh ke rumput teknik. Jadi manajemen rekayasa itu bisa dibilang sebagai anaknya dari teknik industri atau pecahan dari teknik industri. Kalau kesulitan-kesulitan yang saya alami selama ini, alhamdulillah nggak ada. Syukurlah. Masih aman-aman aja. Amin. Itu sih Kang. Nah, kalau boleh tahu nih kan lu kan anak himpunan nih. Pengalaman apa sih yang lu kayak, wah gue bangga banget nih jadi anak himpunan kayak gitu? Apa ya? Nggak ada sih yang membanggakan dari seorang saya untuk menjadi anggota himpunan. Karena menurut saya organisasi yang apapun itu pasti baik ya. Pasti baik ke depannya. Nggak ada lah yang memberatkan suatu pihak untuk kepentingan salah satu individu saja. Pastinya yang namanya himpunan di sini kita harus berperan aktif di dalamnya untuk bisa membangun kerjasama yang bersinergi. Jadi untuk mencapai tujuan sama-sama. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dari manajemen rekayasa itu kayak mau pelajari apaan tuh? Kan yang gua tahu tuh kan manajemen rekayasa kayak fokus pada planning sebelum industri. Ya betul. Nah, lebih luasnya lagi tuh apa tuh? Lebih luasnya ada, kalau saya bisa sebutin di dua bidang, ada bidang produksi sama bidang jasa. Kalau bidang produksi itu terkait sama perencanaan kapasitas di pasar, analisa pasar, terus merencanakan total produksi yang optimal kayak gitu-gitu. Terus juga kalau di bidang jasanya terkait ke pengalaman pelanggan. Jadi misal kepuasan pelanggan kita olah, kita ambil datanya, apakah ada di satu sisi yang tidak puas. Nah, di sana kita lakukan reinovasi. Jadi kita inovasi ulang produk-produk kita untuk menjadi kepuasan pelanggan. Berarti kalau di gua kayak manajemen jasa kali ya. Nah, gua manajemen bisnis nih. Oke. Ya. Nah, soal ngomongin kan manajemen nih kan. Ya. Nah, mitos atau fakta sih kalau anak manajemen tuh outfitnya kece-kece? Fakta sih. Fakta kan? Karena tuh bukan di Ulbi doang, karena di kampus-kampus lain juga kayak gitu kan. Ya. Nah, soal tentang outfit nih, starter pack-nya anak manajemen rekayasa itu apaan? Kemeja kotak-kotak, celana chino, paling sama ya sepatu pants lah, kayak gitu sih. Yang pakai tote bag, pakai croxicle gitu. Iya, gitu. Itu kayaknya outfit anak teknik banget gak sih? Iya. Waktu, gue mau tanya nih, lu tuh semester berapa? Saya baru semester 2. Yang waktu kemarin lu ospek yang apa sih, karakter building ya kalau nggak salah ya? Ya. Nah itu tuh lu tuh sempat ngerasain gak sih yang namanya senioritas ataupun perpeloncoan? Gak ada sama sekali. Syukur deh, karena guys di Ulbi itu melarang garis kelas banget namanya senioritas, perpeloncoan. Jadi kalian itu harus join ke Ulbi karena aman banget gitu guys. Nah, speaking soal pengalaman nih kan. Nah, apa sih namanya, mata kuliah apa sih yang favorit banget buat lu? Selama ini gue suka banget sama manajemen, bukan manajemen tapi berpikir sistem. Berpikir sistem itu
kalau kalian nanti masuk ke jurusan manajemen rekayasa, pasti ketemu yang namanya berpikir sistem. Di sana bakal mempelajari bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Di dalamnya kayak sistem itu apa sih? Kayak gimana sistem bekerja dan bagaimana cara kita mengatasi sistem-sistem yang rusak. Kayak gitu. Kan lu kan pasti kan dikasih tugas kan. Nah, Nah lu tuh sering banget ngerjain tugas di mana nih? Kan banyak banget kan tempat nongkrong di Ulbi nih. lebih seringnya kalau ngerjain tugas gue di rumah sih sebenarnya. Kalau lagi di kampus, Kalau lagi di kampus paling kalau nggak di pendopo di gazebo FLTB. kan ada juga di Urbi Corner tuh, udah cobain belum? Nah itu gue belum sempat ke sana karena selalu penuh juga sih. Iya Kalau sih, di sana iya. selalu penuh, emang gila banget itu Ulbi Corner. Kayaknya gue harus coba sih ke sana. Lo harus cobain karena gue pernah macanya kan enak banget. Kalau nggak salah tuh harganya 15.000 kalau nggak salah. Itu murah sih kalau gitu. Iya, maca enak banget. Terus jadi itu Ulbi itu tempat nongkrongnya banyak kan, kayak di tadi yang lu bilang di FLTB juga ada, Pendopo, terus kayak Ulbi Corner, terus apa lagi sih jamur-jamur tuh ya? Ya jamur lah kita sebutnya jamur. Iya. Jadi kayak banyak banget guys. Jadi kalian tuh harus join karena tempat-tempat nongkrongnya tuh hype banget. Jadi kayak I love Ulbi gitu dah. Kenapa lu masuk manajemen rekayasa? Kenapa nggak kayak apa sih gitu, kayak mungkin lu kayak gue harus masuk manajemen rekayasa karena kayak dilihat dari pelajaran kayak gampang banget apa gimana gitu, apa karena wow gitu. Oke, gue jawab di sini aja. Gue spill sedikit aja karena gue itu berasal dari teknik dulunya, anak SMK. Gue teknik otomotif dan gue pengen ngelanjutin. Tadinya sedikit aja pengen masuk ITB. Nah, harapan tuh pengen masuk ITB, FTI, dan pengennya nanti semester atas, semester 3-nya setelah TPB beres, pengennya masuk ke MR, manajemen rekayasa sebenarnya. Emang udah pilihannya pengen masuk manajemen rekayasa. Yang dicari muncullah yang di Bandung ada 2, ITB sama Ulbi. Nah, ya udah aja, nggak pikir panjang masuk kayak gitu. Apalagi di Ulbi itu dingin banget kan. Ih gila, emang tiap pagi tuh kalau ada kuliah pagi, wah dingin, harus pakai jaket. Bener. Terus juga karena di Bandung juga terkenal banget sama tempat ngopinya. Kayak di Ulbi tuh deket banget sama Lembang, terus kayak Dago, apalagi ya? Punculut. Nah, DU. Iya. Nah. Itu kayak kalau ke Pascal juga deket juga sih, ke PVJ itu mall juga deket. Nah dikit lagi kan udah mau asesmen kan, tahu asesmen nggak? Ya tahu. Nah tahu. Itu lu puyeng nggak sih, kayak misalnya kan dulu kan UTS sama UAS nih kan, terus udah ganti asesmen, tuh kayak lu lebih puyeng atau kayak kan asesmen tuh kayak lebih rumit, iya, lebih gampang, iya, apa gimana ya gitu? Itu tergantung dosennya sih sebenarnya asesmen tuh. Dan dosennya juga rata-rata di Ulbi itu pada baik-baik sih. Iya, apalagi di manajemen rekayasa, wah itu udah baik-baik semua itu. Ngasih tugasnya, ngasih asesmen yang bagus-bagus lah. Jadi kalian masuk Ulbi ya guys. Nah BTW ini kan waktu yang tadi kita bahas kan yang kelas tuh dingin banget kan. Iya. Nah itu kayak lu tuh merasa kedinginan gak sih? Itu pasti udara di Bandung tuh dingin. Iya. Terus AC-nya juga dingin. Dingin mana 18 derajat lagi. Nggak pernah suhu ruangan gitu kayaknya tuh. Kayak di ruang UTBK waktu dulu tuh. Iya. Dingin banget itu gila. Apalagi kayak misalnya kan waktu tadi tuh gua tuh jam 7.50 kan. Jam 6.50. Itu gua kelas pertama. Terus kayak gue habis mandi terus masuk ruangan kayak dingin banget gila. Terus tuh ada juga kayak matiin dong AC-nya. Terus kayak ada lagi kayak udah biarin aja panas. Karena mungkin kayak karena nggak mandi kali ya. Terus di muka doang. Mungkin emang nggak adaptasi kali sama lingkungan baru di Bandung. Benar. Nah dosen favorit lu tuh apa sih yang tadi? Gimana kan? Dosen favorit ada nggak? Dosen favorit? Yes. Ada. Pastinya ada. Pastinya. Spill. Mohon maaf kepada dosen-dosen yang lain sebelumnya ya. Bukan tidak memfavoritkan. Tapi emang saya suka dengan cara pandangnya. Yaitu Pak Tulus. Pak Tulus mertua si Hobi. Bukan Tulus yang ini ya? Nyanyi ya? Bukan. Di Ulbi ada dosen yang tulus banget pokoknya. Oke. Mungkin kayaknya udah kelar kali ya? Udah kelar. Iya kayak cepet banget sih. Baru 8 menit nih. Oh my god, kita bahas apa lagi ya? Kita mikir. Nah, gue tahu nih. Matkul yang menurut lu paling susah? Matkul yang paling susah selama ini karena masih awal sih ya. Iya. Statistika sih. Itu hitung-hitungan bukan sih? Iya, itu hitung-hitungan. Gua pertama kali itu ngerasain yang namanya statistika sepusing itu. Karena itu spill dong gimana sih? Kayak misalnya hitung-hitungannya gimana atau kayak gimana gitu.
gimana ya? Kayak kita tuh nyari sampel, nyari data, terus kita olah datanya dengan hitung-hitungan manual dengan rumusnya yang begitu rumit. Meskipun nanti pakai software ya. Iya. Tapi kita harus paham dulu terkait hitung-hitungannya sih. Benar sih pasti. Gila. Itu pusing banget sih. Kayaknya gue belum dapet statistika deh. Apa di bisnis nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Aduh. Tapi ada akuntansi sama aja. Akuntansi. Iya. Nah, waktu lu di Bandung tuh lu udah kemana aja sih? Lu ke Bandungnya tuh kan udah nggak COVID lagi kan? Udah nggak, kebetulan saya juga orang Bandung. Waduh. Orang Bandung asli. Orang Bandung asli. Gimana rumahnya, boleh spill gak? Saya di Bandung Timur lah pokoknya. Bandung Timur. Misalnya nih kan, ada gak sih anak-anak lu himpunan ini kan yang kayak misalnya kan ada kan beberapa anak kayak malas banget rapat ataupun kayak ogah-ogahan, itu menurut lu gimana? Bakalan di out aja atau kayak sini gitu? Kalau dari pribadi sih karena kita segitu, saya bilang segitu ya. Iya. Jangan kepo ada berapa kita. Pokoknya segitu, dengan kita kapasitas segitu, ya semaksimal mungkin kita usahain untuk diajak. Nah, bener banget. Mau semalas apapun dia, tetap aja kita ajak. Tapi seru kan di dalam situ. Pasti. Nah, jadi tuh kalian guys, buat kalian mahasiswa-mahasiswi aktif ataupun buat ntar mahasiswa baru, ntar kalian harus join namanya himpunan UKM karena itu benar-benar asik banget kan. Betul. Gak kayak misalnya kayak, aduh ntar gue nih habis kelas ntar rapat langsung gak kayak gitu kan. Enggak. Jarang banget malah misalnya kayak rapat itu malahan kayak misalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, kadang kan gitu kan. Jadi kayak nggak gitu, kalian harus join karena banyak manfaat banget di himpunan ataupun UKM. Contohnya himpunan dari Imam Merah. Ya, ataupun UKM ke radio, anjay. Gitu deh pokoknya. Kalau pengen podcast kayak gini, masuk ke radio. Gitu. Pokoknya langsung masuk gitu. Nah. Gampang. Terus juga kalau wawancara buat masuk himpunan sama UKM tuh aman-aman aja kan, gak ada kayak dimarah-marah lu harus gini gitu kan. Gak ada itu. Iya, aman-aman aja. Ada gak sih cewek yang lu taksir di jurusan lu? Gak ada. Masa gak ada? Di kampus dah, di kampus. Gak ada juga sih. Gak ada itu, gak ada. Kelebihan manajemen rekayasa apaan sih? Misalnya kayak lu kan dari dulu kan pengen banget masuk manajemen rekayasa kan? Itu lu kenapa pengen gue harus masuk manajemen rekayasa? Karena lu belajar di sana bukan terkait soal tekniknya doang, tapi karena ini kan kombinasi antara ilmu manajemen sama ilmu teknik ya. Yes. Jadi lu belajar juga terkait ilmu manajemen. Jadi gimana caranya lu bisa mengcombine kedua ilmu tersebut untuk nantinya kalian bisa mengaplikasikan pada proyek-proyek kayak manajemen proyek kayak gitu-gitu. Kalian bakalan bekerja nanti di sana salah satunya kayak gitu. Kalau di lu kan, kalau di gua tuh ada kan namanya proyek setiap berapa semester ya. Pokoknya kalau gua tuh udah 2 proyek. Lu ada proyek gitu nggak? Baru 1 sih, sejauh ini baru 1. Proyek kapan tuh, boleh spill gak nih? Biar maba-maba nih, mahasiswa baru nih kayak lebih siap masuk ULBI gitu. Lebih siap masuk manajemen rekayasa. Iya. Jangan lupa untuk masuk manajemen rekayasa. Iya, itu deh. Kalau proyek besar saya bilang waktu semester 1 itu bikin software terkait kayak pengkodingan gitu sih. Yeah. Terkait bagaimana kita mengelola suatu gudang gitu. Tapi gudang dalam skala kecil sih. Yeah. Gudang dalam skala kecil. Dan itu bikin pusing sih. Waktu lu jadi tuh kayak informatika sama manajemen tuh jadi satu, manajemen bisnis jadi satu, anjir. Gitu. Kayak susah banget, gila. Gua aja yang manajemen bisnis aja lalu kayak begini. Tapi gak akan susah kok kalau masuk. Nanti tahu sendiri. Jangan lupa masuk manajemen rekayasa biar lu pada tahu gitu kan. Harus itu. Ini dong apa sih namanya, kata-kata dong buat teman-teman lu yang siapa tau nonton nih di YouTube ntar. Ya, kalau saya punya prinsip dari dulu, ragu-ragu balik kanan. Artinya kalau kalian emang gak ada niat sama sekali untuk berkembang, lebih baik mati aja lah. Wow. Kalau kata saya, lebih baik gak hidup. Karena apa? Kalau orang bilang kayak mati segan, hidup pun tak mau. Nah, ya prinsip saya kayak gitu. Kalau kalian ada keraguan di dalam diri, lebih baik udah aja cabut. Kalau misal nih masuk ke PTN, tapi kalian tuh kayak ragu dari awal udah ada keraguan itu, pasti dari mindset kalian yang akan kebentuk nantinya kayak
pasti ini nggak akan masuk. Udahlah, daripada kalian terusin ya, niat kaliannya dari awal udah nggak bagus, ya mending dari awal aja udah cut kayak gitu. Jadi mending jangan ragu-ragu, buang semua keraguan yang ada pada diri kalian kayak gitu. Gue boleh tanya gak sih? FLTB kan kalau gue kan vokasi sama Vokasi. FLTB itu kan beda gedung kan. Ya beda gedung. Nah itu gedungnya pun agak jauh juga. Ya Keren gak sih dalamnya? Gue penasaran banget anjir. makanya harus coba ke FLTB. Sekali-kali kayak main ke FLTB. Jangan rasis lah saya bilang. Anak vokasi ini gak pernah main ke FLTB. Soalnya tuh gue pernah lihat fotonya tuh kayak di depan kelasnya tuh ada kayak gazebo kecil-kecil gitu. Iya. Jadi kayak lucu banget kalau Vokasi misalnya nggak nongkrong punya? situ. Vokasi gak punya? Gak ada. Waduh gimana itu ya? Aduh gimana? Kan. FLTB banyak gitu. Enak tuh buat nongkrong sih. Iya. Terus mungkin lu ada kata-kata kali buat ntar maba-maba nih yang bakal masuk nih. Ayo masuk manajemen rekayasa gitu. Gak boleh yang lain gitu. Gak boleh yang lain. Ya emang harus masuk ke prodi manajemen rekayasa. Karena emang di dalamnya seru-seru sih. Ya. Kalian bisa deket sama dosen. Kapan lagi deket sama dosen? Gue aja sama dia baru kenal udah secil ini gitu kan. Ya. Walaupun awalnya agak deg-degan sih gue. Anak manrek tuh chill semua. Iya. Santai. Jadi kayak anak Ulbi bukan anak manrek doang, anak Ulbi juga secil itu. Dosen-dosennya juga. Iya. Emang kayak gitu. Terus kayak pada trendy juga kan. Pasti. Iya. Gitu deh pokoknya guys. Cukup kan? Udah deh kayaknya cukup kan? Cukup Cukup. dong. Oke, thank you banget ya Rabi udah sempetin waktunya untuk datang ke sini buat podcast ala-ala lebih santai gitu kan. Jadi kayak kalau mata Najwa tuh lebih menakutkan gitu kan. Nah, kalau kita tuh lebih santai, lebih chill gitu. Untuk kalian ingin kepoin website Ulbi ada admissionulbi.ic.id. Nah, kalian juga bisa pantengin terus Instagramnya Ulbi Official atau Admission Ulbi. Dan juga kalian bisa kepoin Instagramnya dari manrek.ulbi. Nah, bisa juga di radio karena di situ banyak banget informasi-informasi terbaru ya nggak? Bener banget. Kita juga nggak mempromosikan Ulbi doang dong, kita mempromosikan kita juga. Kayak lu bisa kepoin Instagram gue Syahrul_Setiawan99 dan saya emang nggak usah lah, nggak apa-apa. Nanti juga kalian masuk, nanti tahu. Nah itu deh pokoknya kan. Oke, thank you banget ya udah mau sempetin. Terus juga jangan lupa kalian subscribe channel ini karena gratis banget, tinggal klik doang, nggak usah pakai bayarin itu kayak gitu. Jadi juga kalian tuh harus nonton episode sebelumnya karena emang sebagus-bagus itu, sekeren itu. Oke guys. Jadi kalian jangan lupa harus daftar Ulbi. Ulangin lagi, harus daftar Ulbi. Oke. Udah kali ya? Udah nih. Oke, gua Syahrul dan Rapi pamit undur diri. Bye bye sobat Ulbian.